Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Alhamdulillah teman-teman, masih kembali bersua dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal ya. Kali ini sudah menginjak episode ke-35. Alhamdulillah ya teman-teman semua juga, semoga diberi kesehatan selalu ya, dan tetap mengikuti channel Jamal Official Vlog di sesi Bengkel Hukum Mr. Jamal. Oke teman, kali ini adalah salah satu laporan dari grup WA yang saya kelola di Paguyuban Melawan Pinjol, yang mana ini adalah teror yang dilancarkan oleh DC Pinjol alias juru tagihnya ya. Saksikan aja bagaimana ya orang yang sudah dianggap mati oleh DC, dianggap udah nggak ada, tiba-tiba ada tagihan lagi, mereka nagih lagi, kan konyol. Oke teman-teman semua, saksikan ya untuk selanjutnya seperti apa keseruannya. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel Jamal Official Vlog, diaktifkan loncengnya teman-teman untuk teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video saya terbaru. Video-video saya terbaru yang saya upload, teman-teman langsung mendapatkan notifikasi detik itu juga ya. Untuk itu jangan lewatkan, aktifkan loncengnya setelah Anda subscribe. Dan untuk teman-teman yang merasa bahwa video-video saya bermanfaat, video-video saya memberikan inspirasi, video-video saya memotivasi, teman-teman silahkan teman-teman untuk share berbagai media, baik di Instagram, di Facebook, ataupun media sosial lainnya. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala jariah ya atas share yang teman-teman lakukan, insya Allah ya. Oke teman-teman, check it out. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, teman-teman nih. Ada yang lucu sih ya. Ya, makanya kenapa saya bilang di sini judulnya adalah orang yang sudah mati masih ditagih oleh DC Pinjol. Ya, ini berangkat dari salah satu WA ya, ada di grup, dan ini saya menarik banget gitu. Dan saya sempat japrian juga sama yang mengalami peristiwa ini ya. Saya nggak sebut siapa namanya, makanya nanti saya tayangkan pun chatnya itu akan saya tutup ya, namanya demi privasi ya. Oke teman-teman, silakan ya coba disaksikan ya. Ini lucu banget, disaksikan nih. Nih ya, ada tampil di layar ya. Saya bacakan ya. Ini dari nomor DC-nya nih, 0812 8952 7758. Nah, ini nomor DC-nya. Ya. Sorry, saya masih agak batuk ya, kurang fit. Saya sebutkan ya, saya bacakan ya. Telah berpulang ke rahmatullah. Saya tutup namanya. Beliau telah berpulang dan meninggalkan hutang. Tolong bantuannya untuk membayar hutang maling itu. Hutang maling itu. Selama hidupnya dia memang suka berhutang dan suka maling uang. Semoga di antara teman-teman semua ada yang mau bayar utang maling bangsat ini. Astagfirullahaladzim. Keluarganya juga maling semua. Soalnya tolong bantu bajingan ini biar dia kena ajab hidupnya. Ya, jadi si debitur ini sudah disebarkan ke semua kontak yang ada di kontak HP nasabah. Ini namanya sebar kontak ya. Disebar kontak dengan berita bahwa nasabah itu atas nama tadi yang saya coret itu sudah meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, berpulang, meninggalkan hutang. Disebutin tuh keluarga maling dan sebagainya, luar biasa ya. Aduh, ampun ya Allah. Ini langsung dijawab ya sama orang yang dikiriminya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf, ini dari mana ya? Gitu. Ya, seperti itu. Ini cukup aja di sini ya, bahwa ini saya tampilkan ya, sebatas hanya bahwa DC ini menyebarkan berita kebohongan ya, berita bohong, berita hasutan, supaya siapapun yang menerima berita ini ya, itu akan merasa pertama mungkin kesal, keduanya ya jengkel, udah pasti ya, jengkel sejengkel-jengkelnya dikirimnya hal-hal kayak gini. Manusianya masih hidup gitu kan, seperti itu. Ini udah disebut innalillahi, udah disebut berpulang ke rahmatullah, kan konyol ya. Oke, lalu ada lagi nih ya. Nah, setelah selang berapa lama dengan DC yang berbeda ya, dengan DC berbeda, tiba-tiba nagih kembali ya, nagih. Ceritanya nagih ke nasabah yang tadi disebut udah meninggal, udah berpulang ke rahmatullah ya, udah mati ya, seperti itu. Di sini saya nggak tampilkan semua ya. Jadi orangnya dah mati, ini kan langsung dijawabkan, orangnya dah mati, ngapain masih lagi ditagih, katanya masih ditagih lagi ya. Silakan ya teman-teman lihat ya. Saya rasa Anda selaku nasabah, ini kata DC-nya,
harusnya masih ingat bagaimana kesepakatan peminjamannya. Tujuan saya memberikan diskon agar Anda merasa tidak diberatkan dengan tagihan saat ini. Bisa Anda cek di aplikasi Ada Kami. Berarti ini dari Ada Kami kan? Ya, indikasinya jelas ini dari Ada Kami. Lalu si nasabahnya ngomong lagi, saya rasa Anda juga masih ingat setelah Anda sebar data dan sebar berita kematian, sekarang Anda masih nagih orang yang sudah mati. Aduh, ampun. Nah, inilah ya, saya sebut sih ketololan dari DC ya. Inilah buktinya kenapa namanya teman-teman gak usah takut, gak usah khawatir dengan yang namanya DC pinjol. Teman-teman gak usah ada rasa takut sedikit pun, karena mereka tuh konyol cara kerjanya. Konyolnya kenapa? Di satu sisi ya, DC sebelumnya yang menerima tugas penagihan ke Anda udah menyebarkan ke kontak, semua kontak yang ada di HP-nya itu udah menyebarkan bahwa itu adalah nasabah tersebut sudah mati, sudah meninggal, ya, sudah innalillahi, seperti itu. Tapi setelah itu ada penagihan kembali ya, tugas penagihannya dialihkan kembali ke DC yang lain, dirotasi, ya, atau di shifting kembali, ya, diteruskan oleh DC yang lain. Nah, DC yang lainnya malah nagih, ya, ngasih diskon pula. Lah, tadi kan orangnya udah mati, terus Anda tagih sekarang, ampun kan? Masya Allah ya. Inilah kadang-kadang ya, kenapa saya bilang teman-teman itu terlalu masuk kepada cucian otak dari DC-DC ini. Mengapa teman-teman bisa dicuci sebegitu takutnya, sebegitu ngerinya oleh DC ya? Padahal DC itu sebenarnya otaknya itu terbalik ya. Kalau teman-teman mau tahu nih, teman-teman, saya mau bocorkan sedikit ya masalah DC ya. DC itu dikasih beban tagih gitu kan, 1 bulan sekali. Nanti setelahnya itu mereka di rolling, misalnya dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 15 mereka bisa atau tidak untuk mengerjakan tagihan. Setelah tanggal 15 mereka di warning. Kalau tidak bisa sampai dengan akhir bulan, maka tugas ini akan diserahkan kepada pihak lain, kepada DC lain, kepada perusahaan agensi lain. Kalau itu udah dilimpahkan ke agensi. Simpel itu. Makanya mereka tidak mempunyai riwayat, karena satu perusahaan penagihan dalam perusahaan penagihan yang lainnya itu tidak saling komunikasi dan tidak pernah ada kronologis. Teman-teman jangan kaget kalau kemarin teman-teman diberitakan sudah meninggal dunia, ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa berita kematian seperti itu. Ada yang meninggal karena corona tapi ditabrak mobil, kan nggak nyambung. Meninggal corona tapi ditabrak mobil meninggalnya. Nah, aneh kan? Ya, seperti itu. Setelah bulan Agustus disebar tentang kematian nasabah si A misalnya sudah meninggal dunia, lalu tiba-tiba nanti bulan depannya ada penagihan, Pak, ini saya kasih diskon. PA enggak? Ya kan? Kemarin lu bilang gue udah mati. Sekarang bulan ini lu datang tiba-tiba nagih ke gue mau ngasih diskon. Yang jelas ya. Aduh, ya. Ya. Jadi info tadi yang saya bilang bahwa antara DC yang satu, DC dari perusahaan si A misalnya dengan DC dari perusahaan si B, itu tidak terdapat shifting yang bagus, tidak ada kronologis. Mereka sama-sama memulai dari nol kembali. Jadi makanya ketika Anda sudah disebar data sebagai orang yang sudah meninggal, tiba-tiba besoknya pasti ada yang nagih, ya, dan bilang bahwa, oh, katanya kan, ini udah dikasih diskon Pak, silakan bayar. Konyol, ya. Anda yang sudah disebar datanya, sudah disebar data bahwa Anda sudah meninggal, ya, sudah meninggal dunia dan sudah disebar ke semua kotak-kotak Anda, sudah gagal bayar saja nggak usah dibayar. Ngapain dibayarkan, udah mati. Ya, tinggal Anda bilang, Anda screenshot, Anda kasih screenshotnya. Ya, Anda kasih aja screenshotnya ke mereka yang nagih. Karena saya udah mati. Kenapa Anda nagih lagi? Oh, ini apa dari agensi lain, dari penagihan lain, saya tidak tahu. Ya, justru Anda harusnya ngerti. Anda sebagai desa harusnya memegang kronologi yang jelas, kronologi yang detail. Nasabah itu kenapa bisa gagal bayar? Seperti itu. Jangan Anda menerima data mentah-mentah. Nih, dengerin ya para DC. Nih, dengerin para DC. Anda sopan, nasabah itu pasti segan. Nasabah pasti respect. Nasabah pasti respon. Nah, ketika Anda memaki-maki nasabah, bahkan mengatakan bahwa nasabah sudah meninggal dunia, ya nasabah mana mau bayar. Mikir pakai otak. Ya. Dan saya ingatkan kepada semua nasabah, dimanapun berada, nasabah pinjol khususnya, jangan pernah takut untuk Anda gagal bayar. Anda gagal bayar saja. Kalau Anda sudah menjumpai hal-hal demikian, Anda tidak layak lagi untuk membayar angsuran tersebut. Anda gagal bayar saja. Ya, biar impas, gagal bayar,
Itulah satu-satunya cara untuk membungkam para DC, membungkam kearoganan yang dilakukan oleh para juru tagih atau debt collector dari pinjol. Itu cara satu-satunya untuk membungkam mereka dengan gagal bayar pinjol nasional. Kelar semuanya. Ya, teman-teman, kenapa saya berapi-api seperti ini? Karena saya banyak jumpai sekali ya hal-hal seperti ini, baik ada di dalam grup maupun yang di luar grup, seperti saya selalu tengok di Facebook grup gagal bayar ya. Seperti itu banyak sekali kisah-kisah nasabah-nasabah debitur yang masih diancam, banyak diancam. Ini kemana OJK? Kemana? Hello! Ini masih terjadi seperti ini. Masyarakat mau mengadu kemana? Kalau masyarakat tidak bisa mengadu lagi, kemana? Ke instansi mana yang tepat? Makanya kenapa sekarang masyarakat banyak yang gagal bayar, akhirnya nanti yang akan dirugikan itu ya pinjol. Ya nggak apa-apa, karena pinjol sendiri kan sudah diharamkan, sudah difatwakan haram oleh MUI, oleh Majelis Ulama Indonesia. Makanya cara-cara yang terbaik daripada menunggu action bahwa pinjol ini akan ditutup, lebih baik ditutup aja sama nasabah kerannya. Semua serentak satu Indonesia Raya gagal bayar, nggak lama kok. Serentak gagal bayar selama 3 bulan aja, pinjol pasti tutup. Udah yakin pasti tutup, nggak mungkin nggak tutup. Ujung tombak pinjol itu masih beroperasi adalah dari collection, dari penagihan. Penagihan mereka macet, selesai semuanya. Roda perputaran operasional namanya perusahaan pinjol akan mati. Ya, agensi-agensi atau agensi penagihan atau alih daya penagihan itu tidak akan dipakai lagi, karena ya mau gimana ceritanya, macet nggak ketagih, nasabahnya mogok bayar, mau gimana lagi. Oke teman-teman semua ya, pencerahan ini semoga benar-benar bermanfaat untuk teman-teman, bahwa teman-teman tidak boleh lagi takut dengan ancaman-ancaman dan teror yang dilakukan atau dilancarkan oleh DC atau juru tagih pinjol. Ingat teman-teman, harga diri teman-teman di mana ketika teman-teman sudah dimaki-maki, teman-teman sudah dicaci maki sedemikian rupa kasarnya, kata-kata binatang sudah keluar, bahkan teman-teman sudah dikatakan menjadi mayat, sudah meninggal dunia. Apakah teman-teman masih mau untuk melakukan pembayaran? Saya tanya sekali lagi, apa teman-teman masih mau untuk melakukan pembayaran kepada pinjol? Tidak, katakan gagal bayar untuk pinjol. Gagal bayar pinjol nasional 2021 semoga menggema dan menjadi gagal bayar pinjol nasional 2022. Hancurkan pinjol, hancurkan kemudaratan. Saya yakin teman-teman semua bisa melakukan ini. Ingat, ya, jangan terjadi lagi korban-korban sampai gantung diri, sampai bunuh diri karena gara-gara pinjol. Pinjol ini tidak ada manfaatnya, pinjol banyak mudorotnya, pinjol harus segera ditutup. Setelah fatwa MUI mengeluarkan bahwa pinjol haram, makanya dari kita, oleh kita, untuk kita semua, teman-teman semua. Paham ya sampai di sini? Kata kuncinya ketika Anda dimaki-maki, ketika Anda dicaci maki, bayar lunas dengan cara gagal bayar. Biarkan pinjol tutup dengan otomatis, biarkan pinjol tutup dengan sendirinya. Paham ya teman-teman? Oke teman-teman semua, ya. Bagi teman-teman yang masih terjerat pinjol dan ingin lepas pinjol, dan teman-teman merasa bahwa teman-teman sanggup untuk melunasi dan DC-nya masih sopan, DC-nya masih enak diajak bicara, silakan teman-teman lunasi ya. Pokoknya pun teman-teman silakan untuk melunasi. Teman-teman bisa bernegosiasi dengan DC yang sopan, DC yang tidak arogan. Dan untuk teman-teman yang merasa bahwa saya untuk makan pun susah, ya sudah, teman-teman jangan paksakan. Teman-teman utamakan dulu dan fokus dengan kebutuhan harian teman-teman semua ya. Insya Allah ya ada jalan ketika teman-teman sudah meyakinkan bahwa teman-teman tidak akan lagi menyentuh riba pinjol. Insya Allah, Allah akan selalu kasih jalan apapun itu ya. Pekerjaan teman-teman akan dipermudah sama Allah. Teman-teman semua aktivitasnya akan Allah rahmati. Teman-teman semua aktivitasnya Allah akan lindungi. Teman-teman semua aktivitasnya akan dibuat lancar dan berhasil. Seperti itu, Allah punya rencana yang baik untuk teman-teman. Makanya jangan sia-siakan, segera tinggalkan riba pinjol. Insya Allah teman-teman ya, senantiasa teman-teman akan diberikan ketenangan lahir dan batin. Teman-teman akan dijauhkan dari hal-hal yang mudarat. Teman-teman akan dijauhkan dari hal yang membuat pusing. Ingat, pinjol ini merupakan malapetaka bagi teman-teman. Awalnya enak, pengajuan cuma sebentar, beberapa menit langsung masuk ke rekening. Tapi malapetaka ini akan terus berlanjut sampai kapanpun teman-teman. Ingat, pinjol ini akan terus berlanjut menjadi malapetaka dalam hidup teman-teman semua. Hindari pinjol segera sekarang ini dan tutup buku dengan namanya pinjaman online. Insya Allah berkah kehidupan teman-teman semua ya. Oke teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan. Insya Allah doakan saya sehat selalu ya. Dan juga untuk para subscriber dimanapun berada, para penonton saya setia dimanapun berada, terima kasih ya. Semoga subscriber yang sudah Anda berikan, semoga komentar-komentar yang Anda berikan, insya Allah menjadi pahala jariah untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman saya selalu mendoakan kelancaran dari rezeki teman-teman semua ya. Insya Allah Allah akan menyayangi kalian semua. Terima kasih teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.